Dulu saya ngira ngapain sih kita belajar ini, ngapain sih kita belajar ini gitu di sekolah, ya ternyata juga nggak bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ternyata kalau kita mau berprasangka baik, mau jeda gitu, kita mau berpikir positif gitu ya, bahwa pasti ada kok. Setiap ilmu tuh pasti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita kalau kita mau mendalaminya ya teman-teman ya. Salah satunya adalah dengan rumus bilangan ini. Nah, jadi dulu tuh kalau belajar matematika ngapain sih? Wah, ternyata bisa banget nih kita manfaatin rumus bilangan ini menjadi sebuah rumus emosi. Jadi kenapa sih aku kok sulit banget bahagia? Kenapa sih kok aku sulit banget untuk bisa nyaman sama diriku sendiri? Kenapa sih aku tuh kok di dalam hatiku tuh kok penuh dengan rasa sakit, dengan kebencian, dengan kehilangan, dengan rasa sepi dan yang lain-lain? Ya bisa jadi karena memang hasil penjumlahannya emang hasilnya negatif gitu teman-teman. Itu coba yang pertama. Yang pertama adalah emosi positif ditambah emosi positif hasilnya akan positif. Iya dong, emosi positif, bahagia ditambah rasa senang, ya positif hasilnya ya. Bahagia ditambah rasa nyaman, positif hasilnya, bahagia rasanya. Kemudian yang kedua adalah negatif plus negatif. Jadi emosi negatif ditambah emosi negatif ya hasilnya negatif. Rasa sedih ditambah kehilangan ya hasilnya negatif, emosi negatif juga gitu. Jadi mungkin yang ditambahkan semuanya emosi negatif ya hasilnya juga emosi negatif ya. Dan yang ketiga adalah emosi positif ditambah emosi negatif. Nah ini jumlahnya tergantung sama jumlah emosi positif dan emosi negatifnya. Kalau misalnya emosi positif lebih banyak, maka hasilnya akan positif. Karena emosi negatifnya ketutup sama emosi positif. Misalnya kamu punya emosi positif 10, tapi kamu juga punya emosi negatifnya ada 2. Artinya, kamu masih punya stok 8 emosi positif. Kemudian kalau dibalik, emosi negatif ditambah emosi positif hasilnya juga sama, tergantung dengan jumlah emosi negatif dan juga emosi positif itu. Bisa jadi negatif, bisa juga jadi positif. Kalau memang lebih banyak, misalnya kamu punya 10 emosi negatif, kemudian kamu punyanya cuma 2 emosi positif, maka yang dihasilkan tetap negatif. Bisa jadi kenapa kamu sulit banget bahagia, bisa jadi karena memang meskipun hari ini kamu tuh udah dapet emosi positif tapi tetap sulit bahagia, bisa jadi karena memang di dalam hati kamu banyak banget stok emosi negatif yang belum dikeluarkan, yang belum dialirkan. Jadi teman-teman penting banget kita untuk mengalirkan sebuah emosi, sebuah perasaan, apalagi emosi negatif. Kalau kita menyimpan emosi negatif, bisa jadi emosi itu menjadi sebuah sampah perasaan, dan juga yang paling ngeri adalah menjadi penyakit teman-teman. Jadi yuk kita keluarkan emosi negatif itu, bisa banget dengan menulis, kita keluarin teman-teman. Dan bisa banget kalau kamu udah ngeluarin sampah, ibarat sampah aja, sampah itu kan nggak semuanya bisa dibuang ya, nggak semuanya harus dibuang, tapi bisa banget diolah menjadi sebuah karya, jadi didaur ulang. Bisa banget sama juga kayak sampah perasaan kita, bisa banget diolah menjadi sebuah karya. Nah, kita perlu tuangkan dulu gitu sampahnya biar bisa kita olah menjadi sebuah karya. Kalau sampahnya aja nggak ada, kita mengolahnya gimana gitu teman-teman. Yuk teman-teman, kita perbanyak emosi positif, kita olah emosi negatifnya, kita kendalikan jangan sampai melukai diri dan juga orang lain. Dan kalau bisa kita manfaatkan emosi negatif itu bisa menjadi sebuah karya. Karena kalau misalnya kita pernah kehilangan, kita akan lebih mudah untuk membantu menolong orang yang lagi kehilangan sekarang. Kenapa? Karena relate banget, kita udah merasakan kehilangan itu teman-teman. Jadi dia lebih percaya sama kita karena kita udah ngerasainnya. Kayak misalnya saya yatim piatu. Kemudian saat ada orang yang kehilangan orang tuanya, yang meninggal orang tuanya, itu saya akan jadi lebih mudah gitu untuk memberi support sama dia karena saya udah ngerasain itu dan saya berhasil melewatinya, berhasil mendapatkan hikmah dan pembelajaran hidup yang berharga dari kehilangan itu. Jadi emosi negatif yang kamu rasain bisa banget, mudah-mudahan di masa yang akan datang kamu justru menjadi penyelamat bagi banyak orang. Meskipun startnya itu adalah awal yang memang bikin kamu sakit dan gak nyaman. Oke teman-teman, semangat terus untuk memperbanyak emosi positif.
Dan kita sama-sama saling mengingatkan untuk mengendalikan emosi negatif yang hadir di dalam kehidupan kita.